Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 19 April 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami, dan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Valentina Silalahi. Silahkan, Saudari Velin. Selamat pagi. Renungan pagi kita tanggal 19 April berjudul Mengubah Persungutan Kita kepada Puji-pujian. Ayat intinya terdapat dalam Mazmur 107 ayat 8. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Kita sedang menuju ke surga dan kita harus menunjukkan bagian yang menarik dari iman kita. Seharusnya lah kita jangan pergi sebagai suatu rombongan orang-orang berkabung yang timpang, mengeluh dan bersungut-sungut sepanjang perjalanan ke rumah Bapa kita. Orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi yang selalu bersungut-sungut, yang tampaknya berpikir bahwa kesukaan dan wajah yang gembira itu dosa, masih belum mempunyai sifat-sifat agama yang tulen. Orang-orang yang melihat pemandangan alam yang permai sebagaimana mereka melihat gambar mati, yang lebih suka memandang kepada daun-daun yang mati daripada mengumpulkan bunga-bunga yang elok, yang mengambil kesenangan bersungut dalam semua yang murung, dalam bahasa yang diucapkan kepada mereka oleh dunia alami, yang tidak melihat keelokan dalam lembah-lembah yang ditumbuhi oleh tanaman-tanaman hijau, dan puncak gunung tinggi yang dibungkus dengan kehijauan, yang menutup segala rasa inderanya kepada bunyi suara gembira yang berbicara kepada mereka dalam alam. Mereka ini tidaklah dalam Kristus. Sekiranya kita mengubah susunan dari hal-hal ini, sekiranya engkau mencoba menghitung semua berkat-berkat-Mu, begitu sedikit pikiran yang engkau berikan kepadanya, meskipun berkat-berkat itu selalu ada, sehingga apabila kesulitan-kesulitan atau kesusahan-kesusahan datang, engkau didukakan dan berpikir Allah tidak adil. Engkau tidak memikirkan betapa sedikit rasa syukur yang telah engkau nyatakan untuk semua berkat Allah. Engkau tidak patut menerimanya, tetapi karena berkat-berkat itu mengalir kepadamu tiap-tiap hari, tiap-tiap tahun, engkau telah memandangnya sebagai hal biasa saja. Engkau berpikir bahwa engkau berhak menerima segala keuntungan dan tidak memberi apapun kembali. Berkat-berkat Allah lebih daripada rambut di kepala kita, lebih dari pasir di pantai laut. Renungkanlah kasih-Nya dan penjagaannya bagi kita, dan kiranya itu menginspirasi engkau dengan kasih yang tidak dapat diganggu oleh pencobaan ataupun dipadamkan oleh kesengsaraan. Kalau saja kita dapat melihat banyaknya bahaya yang darinya kita setiap hari dijaga oleh malaikat-malaikat suci, gantinya bersungut-sungut akan pencobaan dan kemalangan kita itu, kita akan berbicara selalu tentang rahmat Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Velin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kita semua sudah mengerti apa itu bersungut. Namun saya yakin tidak semua tahu bahwa bersungut adalah Reflecting Christ halaman 285 paragraf 2 menyatakan, itu adalah berkat yang luar biasa dan marilah kita menggunakannya sepenuhnya di pihak Kristus dan tidak memuji iblis dengan mengeluh tentang kerasnya perjalanan ke surga. Berkat yang luar biasa yang Nyonya White maksudkan adalah suara, khususnya dalam menyampaikan puji-pujian.
Karenanya, Roh Nubuat menasihatkan agar berkat suara digunakan sepenuhnya di pihak Kristus. Sebab jika kita menggunakan berkat suara untuk mengeluh, maka itu sama dengan memuji iblis. Jadi, tindakan mengeluh adalah tindakan memuji setan. Hal ini penting kita pahami karena sering kita mengeluh dan merasa itu hal biasa. Mengapa mengeluh sama dengan memuji setan? Christ Triumphant halaman 11 paragraf 2 berkata, dosa Lucifer tidak bisa dijelaskan. Dia tidak setia kepada Allah. Duka dan keluhannya membangkitkan simpati di antara bala tentara malaikat dan banyak yang mengambil posisi yang sama seperti yang dilakukan setan. Masalah di sorga bermula dari mengeluh, yaitu keluhan setan, dan banyak dari manusia yang ikut-ikutan mengeluh seperti setan. Dengan mengeluh, kita mendukung setan, kita memuji setan. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam The Youth Instructor, Desember 27 tahun 1900 paragraf 5, yang berkata, singkirkan semua kegelisahan dan keluhan, karena hal-hal ini adalah jerat iblis. Roh Nubuat berkata, singkirkan. Apakah kita yang berdosa ini bisa singkirkan kebiasaan mengeluh dari hidup kita? Tidak bisa. Lalu bagaimana caranya untuk menyingkirkan kebiasaan mengeluh dari hidup kita? Renungan hari ini dikutip dari beberapa artikel dan salah satunya adalah The Youth Instructor tanggal 25 Agustus tahun 1898. Mari kita baca paragraf 2 dari artikel tersebut. Ketika manusia diciptakan baru dalam Kristus Yesus, dia mengambil bagian dari kodrat ilahi. Allah menyatukan dia dengan keilahian. Dia, yaitu Allah, mendandani dia, yaitu kita manusia, dengan jubah kebenaran Kristus. Manusia dimampukan untuk membedakan juru selamat, dan dengan melihatnya, dia diubahkan menjadi serupa dengan karakternya. Kita dapat menyingkirkan sifat atau kebiasaan mengeluh jika kita tinggal di dalam Yesus. Sebab di dalam Yesus kita menjadi baru. Kita mengambil bagian dari kodrat ilahi, yaitu melalui Yesus kita dipersatukan dengan Bapa yang adalah ilahi. Kemudian kita akan menerima jubah kebenaran Kristus. Kemudian dalam paragraf selanjutnya, Nyonya White menyatakan dalam paragraf 3 yang berbunyi, percakapan orang-orang yang bertobat kepada Allah tidak akan sama seperti sebelum mereka bertobat. Kata-kata Rasul Paulus adalah, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Alkitab bahasa Inggris menyatakan bahwa hendaklah percakapan kita berpadanan dengan Injil Kristus. Alkitab bahasa Indonesia tidak menyebutkan percakapanmu, tetapi hidupmu. Tidak masalah, sebab memang hidup kita harus selaras dengan Injil Kristus. Namun penting juga dinyatakan bahwa hidup yang dimaksudkan adalah praktek percakapan kita. Kita bukanlah orang-orang yang suka mengeluh, tetapi orang-orang yang berbicara selaras dengan kehidupan Kristus, sebagaimana yang dinyatakan dalam Injilnya. Di dalam Injil, tidak ada satu kali pun Yesus disebutkan mengeluh. Percakapan dan atau perkataan Yesus adalah yang membangun, memberikan kebahagiaan dan teristimewa, membawa kehidupan. Sebab perkataan-perkataan Yesus adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Untuk itu, Nyonya White melanjutkan dalam artikel yang sama, The Youth Instructor Agustus 25 tahun 1898 paragraf 5. Yang berkata, orang yang dalam hatinya tidak menemukan kemiripan dengan standar moral yang agung tentang kebenaran, yaitu firman Allah, tidak memiliki Kristus untuk diakui. Bahasanya, pikirannya tidak selaras dengan roh Kristus. Pengakuan imannya palsu. Jiwa harus memiliki pengaruh yang menghidupkan dari nafas kehidupan yang dari Kristus untuk mengungkapkan bahwa Kristus dibentuk di dalam yang adalah pengharapan kemuliaan.
Di dalam Alkitab, nafas sama dengan roh, dan ini berasal dari Kristus. Yesus juga adalah roh yang menghidupkan. Karenanya, mereka yang menerima nafas kehidupan atau roh kehidupan dari Yesus memiliki Kristus dibentuk di dalam, yaitu di dalam hidup kita. Dan bila Kristus terbentuk di dalam, maka itu adalah pengharapan kemuliaan atau kehidupan kekal. Mereka yang memiliki Kristus terbentuk di dalam hidupnya tidak lagi akan mengeluh, sebab bahasa mereka, pikiran mereka akan selaras dengan roh Kristus. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana caranya Kristus terbentuk di dalam hidup kita? Roh Nubuat menjelaskan dalam manuskrip 24 tahun 1898 paragraf 21. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran, atau yang adalah Kristus terbentuk di dalam, yang adalah pengharapan kemuliaan. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Nyonya White dalam hal ini mengutip Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18. Dan Nyonya White dengan jelas menyatakan bahwa penolong yang lain itu atau roh kebenaran adalah Kristus yang terbentuk di dalam hidup kita. Dan itulah pengharapan kemuliaan. Itu sebabnya Yesus berjanji, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yesus datang kembali bagi kita, yaitu melalui kehadiran roh-Nya yang disebut dengan penghibur. Mari kita baca kembali kutipan berikut ini dari manuskrip Releases volume 14, halaman 179 paragraf 2, yang berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini merujuk pada kemahahadiran roh Kristus yang disebut penghibur. Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan bahwa penolong yang lain atau penghibur atau roh kebenaran adalah Yesus Kristus yang hadir melalui kehadiran roh-Nya yang kudus yang disebut roh Kristus. Dengan menerima roh Kristus dalam hati kita, maka Kristus terbentuk di dalam hidup kita, dan itulah pengharapan kehidupan kekal. Itu sebabnya Roh Nubuat juga berkata dalam Fundamentals of Christian Education halaman 279 paragraf 1, yang berbunyi, untuk masuk surga, seseorang harus memiliki Kristus yang dibentuk di dalam, yang adalah pengharapan kemuliaan, dan membawa surga bersamanya. Hanya Tuhan Yesus yang dapat membentuk dan mengubah karakter. Jelas bahwa untuk dapat menyingkirkan sifat suka mengeluh, kita perlu Kristus terbentuk di dalam hidup kita. Sebab hanya Yesus, kalau dibilang hanya Yesus artinya tidak ada yang lain, yang dapat membentuk dan mengubahkan karakter kita. Dan satu-satunya cara agar Yesus dapat terbentuk dalam hidup kita adalah dengan menerima kehadiran Sang Penghibur, yaitu Roh Kristus dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting dan indah pagi hari ini. Agar kami jangan mengeluh. Mengeluh itu memuji setan. Tapi biarlah kami menerima kehadiran Roh Kristus, sebab hanya Yesus yang dapat mengubahkan karakter kami. Maka kami tidak lagi akan mengeluh. Karenanya curahkan roh anak-Mu ya Bapa dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, beserta kami sepanjang hari ini. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.